Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa belajar kembali, dan hari ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang fikih muamalah. Dalam hal ini kita akan melanjutkan tentang jual beli. Yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah pembagian jual beli. Anakku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa secara umum jual beli itu dibagi menjadi dua. Yang pertama apa yang disebut dengan bai' shahihah. Bai' itu jual beli, shahihah itu sah. Artinya jual beli yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemarin kita sudah bahas bersama-sama tentang syarat dan rukun daripada jual beli. Jadi kalau jual beli yang sah itu ketika syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Kemudian pembagian yang kedua itu adalah apa yang disebut dengan bai' fasidah, ya. Jadi jual beli yang rusak atau bisa dikatakan jual beli yang terlarang. Jadi jual beli yang terlarang itu adalah jual beli yang tidak memenuhi atau tidak memenuhi hal-hal yang tersebut dalam rukun dan syarat jual beli seperti yang kita bahas kemarin. Baik anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan coba menjelaskan tentang contoh-contoh dari bai' shahihah atau jual beli yang sah itu kan. Dimana pengertian tadi kita sudah sampaikan bahwa bai' shahihah atau jual beli yang sah itu adalah jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Untuk memperjelasnya, kita akan lihat contoh-contohnya. Yang pertama, bai' shahihah itu, jual beli yang sah itu, yang pertama contohnya adalah jual beli barang yang terlihat jelas ada di tempat transaksi. Jadi misalkan kita ke pasar, kita beli sepatu atau kita beli bumbu-bumbu dapur begitu ya. Di situ memang ada barangnya sudah terlihat di tempat transaksi. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada tumbar, ada merica dan sebagainya. Dan contohnya ada di sekitar kita. Dan insya Allah dalam hal ini contoh yang pertama kita seringkali melakukan. Kemudian yang kedua yaitu jual beli barang pesanan, atau dalam syariat itu dikenal dengan jual beli dengan akad salam. Jadi boleh barangnya itu tidak ada di tempat transaksi, tetapi sifat, ukuran, spesifikasi dari barang itu antara penjual dan pembeli itu mengetahuinya, walaupun barangnya nggak ada. Karena apa? Memang kita pesan, artinya jual beli barang pesanan. Jadi ada akadnya, ada perjanjiannya. Ini barang ini tak beli, nanti antum antar pada hari apa, jam berapa gitu. Jadi ada akadnya. Jadi ini yang namanya jual beli barang pesanan dengan akad salam. Kemudian yang diperbolehkan lagi atau jual beli yang sah itu adalah jual beli emas dan perak, ya. Emas atau perak. Jadi emas dan perak itu boleh untuk diperjualbelikan karena termasuk barang berharga, ya, barang investasi gitu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah jual beli barang dengan menyatakan harga ditambah harga perolehan maksudnya. Jadi slide-nya kurang ya. Jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan. Ini kalau antum tanya di pegawai BMT pasti tahu. Jadi karena di BMT biasanya ada produk namanya murabahah. Jadi di awal ya, contohnya ketika saya akan membeli televisi ya, membeli televisi, saya nggak punya uang, saya kemudian minta kepada teman saya untuk membelikan. Tapi dengan syarat apa, yang membelikan itu minta keuntungan. Jadi dia membelikan, dia akadnya dengan kita berarti jual beli. Dia yang membelikan, kita tahu harganya, misalkan televisinya harga 1 juta, nanti kita memberikan keuntungan kepada teman saya tadi, atau saya memberikan keuntungan teman saya tadi, misalkan
100.000 gitu kan. Jadi nanti saya mengembalikan uangnya itu sebagai ganti untuk harga televisi itu 1.100.000. Itu namanya jual beli dengan murabahah ya. Baik, kemudian yang kelima adalah jual beli secara kerjasama ya, atau baik isyrah atau syirkah itu. Jadi kita karena nggak punya uang yang pas itu, kemudian kita bekerja sama untuk melakukan jual beli, itu diperbolehkan. Kemudian berikutnya adalah jual beli dengan cara penjual memberi diskon ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita utama di barang-barang elektronik mesti ada diskonnya. Bahkan di pakaian pun seringkali kita kalau membeli barang mesti ada diskon, dan ini diperbolehkan dalam syariat Islam. Kemudian berikutnya adalah jual beli dengan harga pokok tanpa keuntungan ya. Maksudnya apa jual beli kok nggak ada untungnya? Boleh jadi kita menjual satu barang itu kita tidak mengambil keuntungan. Ini diperbolehkan ya. Jadi saya ada ilmu dari teman saya itu ketika kita sebagai seorang pedagang, barang kita banyak itu kan, misalkan ada 10 macam itu. Yang 7 macam kita mengambil keuntungan yang agak besar, artinya tidak sedikit. Kemudian yang 2 ya, kita ambil keuntungan yang sedikit, kemudian yang 1 barang kita tidak mengambil keuntungan. Ya, ini sebagai strategi marketing ya kalau dalam bisnis ya. Dan ketika kita jual beli harga kok dengan harga pokoknya saja, kita tidak mengambil keuntungan, ini diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah jual beli hewan dengan hewan ya. Misalkan kita beli kambing dengan beberapa bebek ya. Tentunya bebeknya ya tidak satu, misalkan beli kambing 1 kok bebeknya 1. Tentunya dengan harga yang seimbang atau yang setara dengan hewan tadi ya, hewan satu dengan yang lainnya. Misalkan kambing ya dengan kalau kambing harganya 2 juta ya berarti kita beli dengan bebek yang seharga dengan 2 juta itu kan. Tentunya bebeknya tidak hanya 1, mungkin 10 atau 20 begitu. Kemudian berikutnya adalah jual beli barang dengan syarat khiyar. Jadi jual beli barang dengan syarat khiyar. Artinya jual beli barang dengan syarat. Artinya kalau barang ini saya beli ternyata tidak ada kecocokan, maka kita diperbolehkan untuk mengembalikannya. Ya, kalau semacam garansi atau apa itu. Jadi tapi itu perjanjian itu harus di awal ya. Akadnya atau perjanjiannya harus di awal. Jadi dalam jangka 1 hari kalau nanti barang ini kok tidak cocok dengan saya, misalkan antum beli sepatu ya. Kemudian membelikan sepatu adiknya, kemudian sampai di rumah kok ternyata nggak cocok gitu kan, ukurannya nggak cocok, maka boleh dikembalikan. Tapi harus ada perjanjian di awal. Jadi maksimal berapa hari kan gitu. Kemudian berikutnya adalah jual beli barang dengan syarat tidak ada cacat ya atau aib. Jadi ini hampir sama dengan khiyar, tapi syaratnya tidak ada cacat. Kalau ternyata sampai di rumah ternyata barang yang kita beli kok cacat, maka boleh dikembalikan. Itu ya baik sahihah atau baik yang sah contoh-contohnya. Kemudian yang kedua adalah baik fasidah. Tadi sudah diserangkan pengertiannya adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, atau jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau sebagian syarat dan rukun daripada jual beli. Ya, macam-macamnya apa sebagai contoh untuk memperjelas. Yang pertama adalah jual beli sistem ijan. Ya, ini barangkali untuk sekarang sudah tidak ada ya, kalau dulu masih marak ya. Misalkan ada seorang tengkulak membeli padi, tapi umurnya baru 1 bulan. Padahal padi itu kan 3 bulan baru panen itu kan. Tapi setelah dibeli dalam 1 bulan itu, setelah umur 1 bulan itu dibeli, kemudian si pembeli kemudian akan memetik atau akan memotong padinya itu ketika sudah
waktunya panen, yaitu 3 bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya setelah 1 bulan dibayar. Nah, ini namanya sistem ijon. Ijon itu dari kata hijau, berarti membeli tanaman yang masih hijau. Tapi beda dengan ketika kita misalkan membeli jagung yang masih muda ya. Misalkan tanaman jagung masih muda, kemudian langsung kita potong. Itu tidak masuk ini karena kita membeli tanaman jagung yang masih muda itu untuk keperluan untuk pakan ternak, misalkan pakan sapi ya. Jadi tidak kita potong, dibayar waktu masih muda, dipotong ya saat itu juga. Jadi tidak dibayar saat masih hijau, kemudian dipotong nanti setelah panen ya 3 bulan berikutnya. Kalau jagung kan 3,5 bulan ya. Teman-teman semuanya, itu sistem ijon, makanya dilarang oleh syariat Islam. Karena apa? Itu bisa merugikan salah satu di antara penjual atau pembeli. Misalkan begini, kita beli padi umur 1 bulan dengan harga 2 juta. Kemudian ketika kita potong 3 bulan berikutnya atau saat panen, ternyata nggak panen itu kan, maka pembelinya menjadi rugi ya, Karena mungkin dimakan tikus atau kena hama itu kan. Begitu sebaliknya, ketika kemudian di 3 bulan berikutnya saat panen, ternyata harga pasaran saat itu menjadi 5 juta gitu kan. Berarti yang petaninya dirugikan. Maka jual beli sistem ijon ini dilarang oleh syariat kita ya. Kemudian yang kedua adalah jual beli barang yang haram. Ini jelas ya. Homer, kemudian barang curian, narkoba itu barang yang haram. Padahal kalau kita lihat syarat dari ma'qud alaihnya ya, di dalam syarat jual beli itu kan terkait dengan barang yang diperjualbelikan syaratnya adalah suci. Suci itu artinya halal, tidak haram. Kemudian yang ketiga adalah jual beli sperma hewan. Ini mohon maaf saya tidak bisa menerangkan karena saya juga belum pernah melihat sendiri atau mendengar dari dokter hewan atau yang memiliki hewan untuk jual beli sperma. Gitu. Tapi ternyata ini dilarang kan. Gitu. Kemudian yang keempat adalah jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Ini jelas dilarang. Kenapa? Anak binatang yang masih dalam kandungan itu juga belum jelas apakah nanti dia lahir dalam keadaan hidup atau enggak. Misalkan kita beli kambing yang sedang bunting. Kambing itu harganya 2 juta. Tapi karena dia sedang bunting, kemudian si penjual itu menambahi harga menjadi 500.000. Ini tidak boleh. Ya, jadi yang namanya harga kambing kalau misalkan harganya 2 juta ya sudah 2 juta itu. Jadi tidak ada embel-embel karena sedang bunting maka harganya jadi tambah 500.000. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah jual beli barang yang belum dimiliki. Ini mengandung pengertian begini ya, teman-teman semuanya, barang yang belum dimiliki atau barang yang belum dalam kekuasaannya. Artinya boleh jadi dia itu tidak memiliki barang, tapi dikuasakan untuk menjualkan barang. Ya. Ini masuk dalam hal ini ya. Jadi kalau dia belum dikuasakan untuk menjualkan barang milik orang lain, atau dia belum memiliki barang tersebut, maka dia tidak boleh untuk menjualkannya. Jadi jual beli barang itu ya kita ya harus diberikan kuasa atau kita memiliki barang itu. Kemudian berikutnya adalah jual beli barang yang belum jelas. Ini jelas ya, ini hampir sama dengan barang haram. Nah, barang haram jelas keharamannya, tapi barang yang belum jelas itu ya apa ya contohnya ya. Nanti coba antum cari sendiri ya, yang belum jelas. Barangnya nggak jelas, kemudian manfaatnya juga nggak jelas, halal haramnya juga nggak jelas, itu dilarang dalam Islam. Baik, sekarang bahasan yang terakhir ya di sesi ini, di hari Kamis ini adalah jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama. Maksudnya apa? Jual belinya itu sah, itu kan. Tapi dalam pelaksanaannya dilarang oleh agama, ya.
Contohnya apa? Jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Ya, dalam surat Jumat kan kita sudah hafal ya. Insya Allah kalau kelas 9 sudah hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi ketika kalian diseru untuk menjalankan mendirikan sholat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli ya. Intinya di situ gitu. Tapi kok malah mengadakan jual beli saat khutbah, saat sholat Jumat itu kan. Maka jual beli ini sah tapi dilarang oleh agama. Coba antum suatu saat kalau tidak masa pandemi dolan ke Masjid Agung itu kan. Masjid Agung Surakarta itu. Saya dulu waktu sekolah masih sering ke sana gitu kan. Mampir ke sana. Itu kan dekat Pasar Klewer itu. Jadi pedagang-pedagang yang putra ya, yang putra itu ya meninggalkan dagangannya, kemudian dia sholat Jumat dulu, tidak melakukan jual beli. Dia kemudian bersegera untuk melakukan sholat Jumat gitu. Kemudian yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar. Ini ada keterangannya ya, teman-teman semuanya, bahwa yang dimaksud adalah pembeli itu bermaksud untuk memperoleh harga yang murah dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar, karena dia tahu penjual itu tidak tahu harga pasar ya. Karena penjual tidak tahu di harga pasar ya. Misalkan kita mau beli ayam, ada penjual ayam. Ya, ada seseorang yang mau jual ayam, mau ke pasar. Padahal di pasar itu harganya 50.000 itu. Tapi kita tahu bahwa orang tersebut tidak ngerti harga di pasar. Kemudian kita menghadang di jalan, kemudian kita dengan upaya meyakinkan bahwa harga ayam di pasar itu cuma 30.000. Ini tak beli 35.000 kan. Saya sudah melebihkan 5.000. Nah, maksudnya begitu. Jadi dengan cara yang tidak aksan itu. Caranya jual belinya sah karena apa? Akadnya jelas ya kan, rukunnya jelas, itu barangnya juga halal kan itu. Akad sikot kabulnya, ijab kabulnya juga jelas. Tapi ini dilarang oleh agama. Kenapa? Akan merugikan penjual. Harusnya 50.000 kan harga pasaran, tapi dibeli cuma 35.000. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jual beli dengan niat menimbun barang. Ini juga ada keterangannya teman-teman semuanya. Jadi tidak semua barang ya kan. Misalkan kita jual beli emas kan barang investasi ya. Boleh kita simpan ya, karena itu investasi itu. Maksudnya di sini adalah jual beli dengan niat menimbun itu barang-barang yang menjadi konsumsi masyarakat. Tahu misalkan yang seringkali terjadi adalah menimbun minyak ya, bensin itu ya. Jadi dia tahu bahwa besok itu bensin langka gitu kan. Kemudian dia menimbun. Kalau bensin langka kan besok bisa kita keluarkan dengan harga yang lebih tinggi ya. Padahal bahan bakar itu kan konsumsi masyarakat. Kalau kemudian masyarakat nyari kok nggak ada karena ditimbun, itu jadi salah itu kan. Harusnya itu untuk memenuhi hajat hidup masyarakat, tetapi karena ditimbun jadi langka kan begitu. Maka jual beli dengan niat menimbun barang ini tidak diperkenankan. Ya jual belinya sah. Ketika kita membeli barang itu kan sah itu, asal antara penjual dan pembeli itu sepakat ya, sudah ijab kabul, kemudian barangnya juga nggak barang haram kan, itu diperbolehkan ya. Maksudnya barang jual belinya mohon maaf sah, tapi dilarang oleh agama kita ya. Kemudian berikutnya jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Ini seringkali terjadi. Jadi ini juga dilarang oleh agama karena apa? Merugikan pembeli kan begitu. Tapi jual belinya sah, wong sudah ada barangnya di situ kan. Kemudian ada akad ijab kabulnya juga ngerti bahwa
pembelinya juga tahu barangnya itu ukurannya seperti itu walaupun dia belum menimbang. Pokoknya barangnya ada gitu. Itu kan rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Tapi kalau kita mengurungi ukuran timbangan atau takaran, ini tidak boleh. Bahkan kan kita diingatkan dalam surat Al-Mutaffifin kan, wailul lil mutaffifin. Kemudian berikutnya adalah jual beli barang dengan cara mengecoh. Ya, jadi pembeli itu tidak ngerti ya, tidak ngerti tapi dikecoh sehingga taunya barang itu baik, tapi ternyata barangnya ternyata ada cacatnya nggak sesuai dengan apa yang dikatakan, gitu kan. Kemudian jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Nah, ini hati-hati ya. Ketika kita membeli barang, ternyata barangnya cuma satu itu, atau kita menghendaki barang itu, ketika barang itu masih ditawar oleh orang lain, ya jangan kita nyesel untuk untuk melakukan tawaran, ya, melakukan tawaran. Kita tunggu dulu, dia deal belum dengan yang yang menawar lebih dulu tadi, baru kemudian kita melakukan tawaran, gitu ya. Itu anak-anak semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan terakhir ya untuk jual beli. Insya Allah di pertemuan yang ke depan kita akan bahas tentang qirat ya, atau mudharabah. Apa itu mudharabah? Apa itu qirat? Nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan pengertian kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ada petuah atau nasihat dari saya, anak-anak semuanya, tolong di masa pandemi ini tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana yang kita lakukan keseharian ya. Jadi ibadah wajib kita tolong harus ditunaikan, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian berbakti kepada orang tua ya. Walaupun kita ini setiap hari harus belajar dengan gadget kita itu, tapi kalau kemudian orang tua ini minta tolong kepada kita, ya dipenuhi itu kan. Jadi ada satu nasihat penting dalam hal ini, anak-anak semuanya, teman-teman semuanya, ketika kita ingin urusan kita dipermudah oleh Allah, maka kita harus mempermudah urusan kita dengan orang tua kita. Kita harus baik-baik dengan orang tua kita. Ketika kita berbuat baik dengan orang tua kita, kita tidak membuat orang tua kita sakit hati, insya Allah orang tua kita akan ridho kepada kita, dan efek dari itu semua urusan kita yakin akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mohon maaf apabila penyampaian dari saya ya selaku pengampu mata pelajaran fikih di SMPIT Hidayah ini banyak kekurangannya. Selamat belajar, selamat beribadah. Aku qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.